del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Halo, Julprit, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Saya memutar video dari Paus Fransiskus yang mengatakan, mari menerima vaksin. Saya tidak tahu apakah di antara kita, secara khusus para Julprit yang setia menonton video ini, masih memiliki keraguan dalam hati, apakah saya mau vaksin atau tidak. Saya tidak tahu apakah ada keraguan bahwa vaksin itu memuat nanoteknologi yang memata-matai kita, yang bisa saja ada elit global yang mencoba mencuri data-data kita dan ingin mengontrol hidup kita dengan memasukkan benda teknologi tinggi ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Ada banyak keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dengan fakta atau belum teruji yang tersebar di antara kita lewat media-media sosial yang kita terima. Oke, sederhananya kita seringkali menerima informasi yang tak berdasar, dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus membantu kita untuk memiliki satu keyakinan. Sekali lagi, memiliki satu keyakinan bahwa beliau menerima vaksin dan itu adalah salah satu cara terbaik pada masa sekarang untuk menunjukkan cinta dan untuk merawat kehidupan. Bukan hanya kehidupan saya, juga kehidupan orang lain. Gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Saya sendiri syukurlah karena umat sendiri mau membantu. Akhirnya saya juga sudah menerima vaksin 2 kali dan foto kartu identitas setelah vaksin itu di print out lalu dilaminating. Mana tahu diperlukan. Saya berpikir begini, para Julprit, para sahabat. Ini adalah cara terbaik yang sejauh ini ditemukan. Oke? Andai saja ada cara pilihan yang bisa dipilih dan memberi kemungkinan yang jauh lebih baik, mungkin vaksin tidak akan dipilih. Tetapi tidak ada jalan yang kita tahu baik melindungi kita dari COVID selain ini menjadi pilihan terbaik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Maksud saya tidak ada salahnya. Saya sudah vaksin dan masih sehat saja. Bahwa ada efeknya di kemudian hari, penelitian akan menunjukkan atau realitas akan kita lihat nanti. Tetapi toh sejauh ini saya belum merasakannya. Kalaupun ada. Tetapi begitulah cara kita, sebagaimana Paus Fransiskus sendiri sudah berkata, menunjukkan cinta yang serentak bersifat sosial dan politis. Pertama, saya membuktikan saya mencintai diriku, bahwa ada orang berkata kena di situ toh banyak yang sembuh. Tapi kita tidak dengan gampang bisa katakan itu. Kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu daya tahan tubuh kita. Kita yakin kita sanggup, tetapi keyakinan kita semakin berdasar kalau kita punya usaha untuk menjaga kesehatan kita. Dan salah satunya adalah dengan vaksin. Itu yang pertama, tentang saya menjaga kesehatan diri. Yang kedua, untuk saya ini sangat terasa. Yang memiliki kontak, hubungan dengan banyak orang di beberapa, bahkan banyak tempat yang saya kunjungi. Kalau saya misa memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu, ada 2 stasi yang saya kunjungi. Pada jam 8, jam 9 misa pertama, lalu dari sana berangkat ke kota, ke desa lain untuk misa kedua, dan saya akan bertemu dan
Di beberapa tempat saya berhasil untuk tetap tidak membuat kontak fisik. Contohnya tidak bersalaman, cukup dengan tangan dikatupkan begini, kadang dengan tos begini. Tetapi di beberapa tempat, ayolah pastor, kita salaman saja. Akhirnya disalam. Dan tentu itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh protokol kesehatan, dalam protokol kesehatan. Tapi kadang dalam perjalanan kita mengalami itu. Nah, ketika saya divaksin, potensi menularkan saya berkurang. Meskipun saya mungkin saja tertular. Sekali lagi, vaksin tidak membuat kita menjadi tidak lagi kena. Tetapi kalau kena, kita lebih kuat. Dipikirkan demikian. Demikian vaksin bekerja di dalam tubuh kita. Nah, apa yang Paus Fransiskus coba sampaikan kepada kita, saya pikir adalah pesan yang baik untuk kita terima sebagai alternatif terbaik. Oke. Pada kita ada pilihan untuk divaksin atau tidak divaksin. Sejauh memungkinkan, karena ada saja yang tidak cocok untuk divaksin, apakah karena baru tertular atau karena ada halangan secara fisik, kesehatan kurang mendukung, ada komorbid, penyakit bawaan, penyakit yang diidap sehingga kita tidak bisa divaksin dan lain sebagainya, kasuistik. Tetapi andai kata kita memiliki kesempatan, saya pikir pilihan terbaik adalah menerima vaksin. Itu saya pikir saran yang bisa kita terima. Karena sekali lagi, ini tentang way of life kita. Tentang way of life, bagaimana gereja berusaha menuntun kita untuk membuat pilihan terbaik dalam hidup. Dan dikatakan tadi, vaksin itu berpotensi untuk berhasil meredius penyebaran atau juga melindungi diri kita hanya jika vaksin itu bisa tersebar ke hampir atau bahkan semua orang dan orang-orang mau terlibat secara bersama-sama. Oke, bahwa pada kita tetap ada pilihan bebas, saya tidak mau vaksin atau ya saya mau vaksin, tetapi ada anjuran baik yang kita terima. Dan dalam hal ini datang dari Paus Fransiskus sendiri. Nah, sekalipun saya sudah buat video ini, toh pada kita tetap ada pilihan mau atau tidak mau vaksin. Tetapi saya sendiri sudah vaksin. Bahkan sebelum Paus Fransiskus sendiri sudah menegaskannya. Saya berpikir ini minus malum. Sama seperti orang memberikan saya uang 1.000 rupiah. Contohnya. Sekarang tidak ada lagi barang katakanlah yang bisa dibeli dengan 1.000 rupiah. Tetapi dia memberi dalam dirinya itu baik, maka saya terima. Sekalipun saya tidak pakai uang itu. Suatu waktu mana tahu ketika memarkirkan sepeda motor, saya lupa bawa uang, rupanya terbawa uang itu. Dan itu bisa saya pakai untuk bayar parkir dan ternyata berguna. Who knows? Kan begitu ya. Nah, vaksin ini mungkin saya tidak akan rasakan efek langsungnya. Tetapi andai kata suatu waktu ada terjadi yang saya tidak harapkan, untunglah sebelumnya saya sudah divaksin. Kurang lebih semacam itu pola berpikir yang menurut saya bisa dipakai tentang menerima vaksin ini. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah anjuran kuat, bukan paksaan yang mengikat leher. Tetapi kepada kita diberi alasan mengapa kita menerima vaksin untuk kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan orang lain di sekitar kita, untuk menolong sesama. Saya pikir itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pace bene, para sulpri.